Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardi Margareta, NPM 1811060273. Di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP yang telah saya buat, yaitu saya mengambil sekolah menengah atas, yaitu SMA Negeri 1 Wetuba, pada mata pelajaran biologi, kelas 11, semester 1, materinya yaitu sistem gerak manusia, submaterinya kelainan pada sistem gerak manusia, alokasi waktu itu 2 kali 2 jam pembelajaran atau 30 menit per jam pelajaran. Di sini ada kompetensi inti. Kompetensi inti atau KI adalah gambaran yang menunjukkan kompetensi utama dan aspek sikap dan pengetahuan dan keterampilan. Di sini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 itu menghayati dan mengamalkan, KI 2 menghayati dan mengamalkan, namun ada perilaku jujur, disiplin, dan santun. KI 3 itu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual. KI 4 itu mengelola, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Di sini juga ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar adalah jumlah kemampuan yang harus dimiliki atau dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Di sini mata pelajarannya mata pelajaran biologi. Sebagai tujuan indikator. Di sini kompetensi dasar di titik 3.5 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitan dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Indikatornya itu menganalisis hubungan antara organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kompetensi dasar 4.5 menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Indikatornya mempresentasikan contoh kebiasaan yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem gerak. Tujuan pembelajaran, di sini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menilai gerakan yang dapat mengganggu kesehatan sistem gerak melalui percobaan gerak atau aktivitas. Yang kedua, siswa dapat menganalisis hubungan antara organ pada sistem gerak dalam kaitan dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia melalui studi literatur. Yang ketiga, yaitu siswa dapat memberi solusi untuk mencegah gangguan pada sistem gerak melalui percobaan gerak atau aktivitas. Yang keempat, siswa dapat mempresentasikan kebiasaan yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem gerak. Materi pembelajarannya tadi adalah kelainan pada sistem gerak. Metode dan media pembelajaran yang digunakan dari sini yaitu metode pembelajarannya adalah discovery learning. Metode yang digunakan juga itu tanya jawab, diskusi, percobaan sederhana. Media pembelajarannya itu adalah worksheet atau lembar kerja peserta didik LKPD, lembar penilaian LCD atau proyektor. Alat dan bahan itu ada spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Sumber belajar itu bisa kita dapatkan dari e-book biologi siswa kelas 11 Kemendikbud tahun 2016, buku referensi yang relevan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran ini adalah pendahuluan itu 15 menit pertama yaitu mengucapkan salam. Guru mengucapkan salam kepada siswa dan siswa mengucapkan salam kepada guru kembali. Dan guru mengkondisikan siswa dan mengecek apakah siswa tersebut ada atau tidak dalam kelas tersebut. Terus yang kedua yaitu apresiasi. Guru membimbing siswa untuk mengingat pembelajaran yang lampau atau yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu motivasi. Guru memberikan motivasi pembelajaran atau motivasi menjadi lebih baik
dalam pembelajaran. Yang keempat, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah pelaksanaan pembelajaran ini, menyampaikan model yang akan digunakan. Yang kelima, guru menerangkan siswa untuk membentuk kelompok. Siswa membentuk kelompok, setelah itu membuat diskusi dan mengerjakan lembar kerja peserta didik kepada siswa. Kegiatan inti yaitu 40 menit berikutnya. Kegiatan inti ini, guru mendiskusikan siswa untuk mengamati gambar yang terdapat pada LKPD bagian 1. Yang kedua, siswa diminta untuk membuat pertanyaan atau merumuskan masalah dan tanya jawab sementara hipotesis yang berkaitan dengan gambar yang disajikan. Yang kedelapan, siswa diminta untuk menggali informasi terkait pertanyaan yang telah mereka buat pada tahap sebelumnya. Yang kesembilan, itu siswa mengelola data yang telah diproses. Guru melakukan observasi untuk menilai sikap dan psikomotorik siswa dalam kegiatan berlangsung. Itu mengoktiasikan. 10. Siswa menjawab pertanyaan diskusi sebagai analisis dari data yang telah mereka kumpulkan dari tahap sebelumnya. 11. Siswa diminta membuat sebuah kesimpulan terkait permasalahan yang ada di LKPD. 12. Guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 13. Guru memberi penjelasan terkait materi dan membahas LKPD. Kegiatan penutup itu 5 menit selanjutnya. 5 menit penutup itu guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan mereferensikan kegiatan pembelajaran hari ini. 15. Guru meminta siswa mengumpulkan hasil LKPD. 16. Menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan siswa dapat mempelajari gangguan dan teknologi yang digunakan untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak. 17. Guru menutup pembelajaran mengucapkan salam. Penilaian pembelajaran remedial dan penggayaan, yaitu penilaian, teknik penilaian, bentuk instrumen, sikap. Penilaiannya itu penilaian sikap. Teknik penilaiannya itu observasi, bentuk instrumen, lembar observasi, sikap, dan rubrik. Penilaian kedua, kognitif, itu teknik penilaiannya itu tes tertulis. Bentuk instrumennya pilihan ganda atau uraian. Penilaian ketiga adalah keterampilan. Teknik penilaiannya adalah observasi. Bentuk instrumennya adalah lembar observasi psikometer. Sekian presentasi saya mengenai RPP yang telah saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.